Selamat datang di Langkah Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa, program acara yang mengulas tuntas mengenai gejala, fenomena, isu yang terjadi di Banyumas dan sekitarnya dan tengah viral. Maka pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan kami di beberapa platform lainnya melalui Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Mungkin bisa di-share ya, langsung saja di @bmstv_official. Dan teman-teman semuanya, di sini pada episode kali ini kita akan langsung mengulas kejadian yang baru-baru ini terjadi bersama saya Sabrina Salsabila. Selama 1 jam ke depan, langsung akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber hebat kita yang telah hadir pada malam hari ini. Langsung saja, boleh sebelah saya ada siapa, di mana? Boleh Mas? Halo pemirsa, teman-teman, perkenalkan saya Safebra Prambudika, saya dari mahasiswa Unsud, Prodi Pendidikan Jasmani. Salam kenal. Salam kenal. Sebenarnya di sini juga menjabat nih ya sebagai apa Mas Azza? Ya, kebetulan di tahun ini saya diamanahi sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unsud tahun 2026. Dan banyak harapan ya dengan agenda hari ini. Ini mampu untuk menumbuhkan suatu ruang diskusi yang benar-benar komprehensif dan bisa menunjukkan suatu inovasi baru ya bagi pemirsa-pemirsa sekalian yang menyaksikan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Azza. Tapi sebelahnya sepertinya ada lagi ya rekannya, boleh Mas perkenalkan lagi nih? Iya, perkenalkan saya Fajar Haji Pratama. Saya di sini mahasiswa UIN Saizu Purwokerto. Saya prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya diamanahi sebagai Presiden Mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa tahun 2026. Oke, baik. Sebenarnya untuk Mas Fajar sendiri tidak asing ya di kamera karena beberapa minggu lalu juga hadir ya Mas. Betul ya. sekali. Dan kita hadirkan lagi karena memang narasumber-narasumber ini adalah narasumber yang sangat kompeten untuk membahas topik yang akan kita ulas pada malam hari ini. Betulan pemirsa, baru-baru ini terjadi sebuah penyiraman air keras, betul? Dan Ya, betul. ini menimpa salah satu aktivis pejuang HAM di Jakarta tepatnya. Kemarin juga di Banyumas telah terjadi sebuah aksi juga ya untuk menyuarakan, kalau tidak salah tadi diskusi sama Mas Azza, ini respon cepat, betul ya Betul. Mas Azza. Nah, tapi sebelumnya mungkin kabarnya semangat puasa masih ya Mas ya? Alhamdulillah, tinggal berapa jam lagi Oh berarti iya kita iya buka iya puasa ya. iya, Iya, karena betul, ini Mbak. malam hari jadi ya harusnya udah buka gitu. Baik, maka dari itu mungkin boleh nih sedikit diceritakan bagaimana tanggapannya terkait kronologi yang ada tersebut. Boleh dari Mas Azza terlebih dahulu, silakan. Baik, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Berbicara mengenai fenomena politik yang hari-hari ini tengah viral ya di nasional, mungkin karena memang cukup booming. Ini menjadi suatu perhatian khusus bagi teman-teman mahasiswa khususnya yang aktif dalam mengkritisi sebuah kebijakan. Tentu dengan mungkin teman-teman sekalian juga udah pada tahu, banyak yang tahu terkait dengan krisis politik yang sedang terjadi, ancaman kemunduran suatu demokrasi, sinyal bagaimana kemudian ruang demokrasi semakin menyempit. Dan kebetulan ada saudara kami yaitu Bang Andri Yunus 2 hari lalu yang secara kebetulan disiram air keras ya dengan oknum yang tidak dikenal. Mungkin kan dengan hal tersebut ini memunculkan sebuah hipotesa atau memunculkan suatu dugaan tertentu terkait dengan krisis politik yang sering kali terjadi seperti itu. Jadi sebetulnya sebelum kita jauh membicarakan fenomena politik 2 hari ke belakang ya, perlu mungkin teman-teman ketahui bahwa mungkin dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang memang ancaman daripada sebuah pembungkaman lalu kemudian suara-suara kritik daripada mahasiswa dan aktivis itu tentu membuat ancaman bagi mungkin tatanan pemerintahan yang pada akhirnya melahirkan suatu tindakan represi, tindakan ancaman dan kekerasan seperti itu. Jadi mungkin tidaklah heran ya ketika memang di dekat-dekat hari ini terjadi gejala sosial, gejala politik di mana kawan kita menemui intimidasi lalu kemudian ancaman yang kemudian menurut saya sendiri itu bukanlah sebagai ancaman secara mutlak, tapi itu betul-betul mencoba untuk melakukan pembunuhan seperti itu, dan itu cukup membahayakan. Dan saya pikir ini memang perlu untuk dikawal secara bersama, terutama untuk memastikan bahwa pihak daripada instansi kepolisian mampu untuk menuntut atau
mengusut tuntas kasus yang belakangan ini terjadi seperti itu kurang lebih. Oke, baik Mas Azam. Mas Fajar, ini kan terjadinya pada malam hari ya, di mana memang habis kegiatan, habis dari SPBU kalau tidak salah itu di beritanya, di mana pukul 11 malam itu diserang di jalan, langsung disiram gitu. Tapi untuk hal ini masyarakat juga sudah banyak spekulasi di masyarakat, di mana memang ini mah sudah sangat terlihat agenda settingnya, bagaimana diincarannya, Bung Andri tadi ya, Yunus. Tapi bagaimana tanggapannya Mas terkait itu? Iya, seperti yang info saya dapatkan ya, bahwasanya ketika Bang Andri Yunus itu setelah dari kegiatan itu kan mau menuju ke YLBHI. Sebenarnya pelaku itu, ini hipotesa baru ya, baru pemikiran salah satu pakar hukum tata negara, yaitu mengatakan sebenarnya itu ada jalan tercepat dari situ ke menuju ke YLBHI, dan jalan itu sepi dan gak ada CCTV. Akan tetapi Pak Andri Yunus itu mengisi BBM terlebih dahulu. Mengisi BBM terlebih dahulu, pada akhirnya harus memutar, sedikit memutar. Nah, kemungkinan ya yang saya pikirkan pada saat itu dari pelaku tersebut itu pengen melakukan kegiatan atau kejahatan di situ. Akan tetapi karena memutar, akhirnya dia terburu-buru tanpa melihat situasi dan kondisi. Yang tanpa CCTV tadi iya, ya? Oke. Akhirnya dia hanya pengen cepat selesai dan lain-lain, dia nggak ada persiapan apapun. Akhirnya di tempat CCTV yang cukup terang, banyak orang, lah di situ melakukan penyiraman. Nah, menurut berita juga kan, bukan berita sih, ini fakta ya. Sekarang kan CCTV sudah ada, dan betul. itu cukup terang benderang. Jadi apabila dalam kurun waktu beberapa hari ke depan itu masih belum bisa tertangkap, itu sebuah momok yang lucu bagi masyarakat Indonesia. Jadi ya saya harapkan ya kedepannya dari kepolisian tersendiri, karena dalam hal ini yang menanggung jawab kan seharusnya dari kepolisian, itu bisa segera menangkap pelaku karena sudah sangat jelas di CCTV itu, dan juga ketika tidak cepat tertangani, ditakutkan nanti instansi kepolisian tersendiri yang terkena efeknya. Seperti itu. Baik. Itu yang setahu saya. Oke, baik Mas Fajar. Ini kan menjadi sebuah alarm yang sangat keras ya untuk pejuang aktivis gitu. Apalagi ini adalah aktivis di mana memang dari beritanya sendiri dia memperjuangkan untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan begitu. Bagaimana ini menjadi sebuah hal tamparan sepertinya ya. Harusnya seorang aktivis yang memperjuangkan gitu ya, tapi malah diserang begitu. Tapi bagaimana dari segi HAM-nya, Mas Aza, tanggapannya? Apakah ini menjadi sebuah perhatian yang khusus untuk pejuang-pejuang aktivis lainnya begitu? Bagaimana? Iya, tentu ketika kita bicara soal hak asasi manusia ya, itu kan sebetulnya proses daripada demokrasi. Memang kita semua sebagai masyarakat sipil punya hak dalam menyuarakan, menyampaikan kritik dan sebagainya. Nah, sebetulnya ketika bicara soal kasus ini sebetulnya bukan hanya hipotesa terkait dengan siapa otak dibalik daripada penyiraman ya. Tetapi sebetulnya ini menjadi suatu pertanyaan bagaimana instansi polisian dan pemerintah cukup tanggap dan merespon ya bagaimana fenomena sosial yang terjadi yang justru itu menimpa kawan kita sebagai salah satu aktor yang cukup aktif dan vokal dalam mengkritisi kebijakan dan mengawal hak asasi manusia. Tentu ketika kita bicara hak asasi manusia, itu adalah sebuah hal yang fundamental menurut saya pribadi. Ketika memang hak asasi manusia dilanggar, ketika memang ruang demokrasi semakin menyempit, maka kemudian kita sebagai masyarakat sipil, kita sebagai mahasiswa, harus mampu membersamai, harus mampu untuk terus ada di barisan dari kawan-kawan korban seperti itu. Jadi harapannya setelah 2 hari belakang ini kebetulan juga belum ada kabar terbaru ya, update terbaru dari pihak kepolisian sudah sampai mana. Harapannya secepatnya mungkin kepolisian mungkin bisa digunakan research-nya ya untuk betul-betul menangani kasus ini dengan baik. Jangan sampai malah terjadi suatu pertanyaan besar, ancaman atau ketakutan bagi masyarakat, dan kita berasumsi bahwa pelaku atau otak intelektual di belakang adalah dari pihak kepolisian atau pihak pemerintah itu sendiri. Nah, ini kan sebetulnya menjadi momentum yang penting di tengah mungkin stigma daripada masyarakat kepada pemerintah, yaitu pembungkaman semakin terlihat. Harusnya ini menjadi suatu momentum di mana pihak kepolisian bisa segera menuntaskan dan pihak pemerintah berani untuk mungkin sedikit mengutarakan di depan pers barangkali ya, untuk betul-betul
memberikan narasi bahwa pemerintah juga bersama dengan korban. Oke, baik Mas Azza, ini kan tadi sempat di-mention ya beberapa kali bagaimana harusnya ini ada seperti kredibilitas, bagaimana caranya agar diusut tuntas lebih dalam gitu. Tapi ini menandakan ada sebuah tanda nih Mas Fajar juga bahwa memang rentannya, rapuhnya keamanan untuk bersuara, menyuarakan hak asasi manusia. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa di Indonesia sendiri demokrasi yang seharusnya gitu aman, silakan bersuara dan lain-lain itu menjadi sebuah kerentanan? Apakah ini memang sebenarnya negara demokrasi? Bagaimana nih Mas Fajar tanggapannya? Iya, sebenarnya untuk menanggapi kasus ini tersendiri dari Presiden kita ya Pak Prabowo kan sudah mengeluarkan statement bahwasanya untuk segera diusut secara tuntas. Tapi yang bikin kita agak gimana itu ketika sebelum ada kasus ini Presiden Prabowo itu mengeluarkan statement bahwasanya kritik terhadap pemerintah itu kritik yang agak kurang membangun dan juga banyak kritik yang di situ malah menjatuhkan pemerintah dan itu kritik yang harus dihindari. Padahal sejatinya dalam konteks demokrasi ada kritik adalah salah satu yang membangun demokrasi itu loh, kebebasan untuk menyuarakan haknya mereka. Sama halnya dalam pasal 29D kalau nggak salah ya Undang-Undang Dasar, kebebasan berpendapat itu diatur oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang boleh mengatur ataupun boleh melarang terkait kebebasan berpendapat tersendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kira-kira nih Mas Azza, tadi kan sempat di-mention bagaimana memang sipil dan juga aparat gitu ya, yang memang harusnya ini menjadi sebuah momen, ayo kita lihat bagaimana progresnya, bagaimana ini menjadi sebuah keterbukaan ke masyarakat, agar tidak muncul kecurigaan gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang harusnya segera untuk dilakukan gitu, agar spekulasi-spekulasi tidak semakin keluar, berita ya kalau orang Banyumas bilang ngalor ngidul gitu ya mulai mencuat gitu. Bagaimana nih Mas Azza? Ya, kalau kita bicara apa yang seharusnya dilakukan ya, sebetulnya udah jelas banget gitu loh. Maksudnya ketika justru masih ada pertanyaan seharusnya apa yang dilakukan oleh mereka, ya itu sebuah tanda bahwa justru mereka nggak terlalu fokus terhadap apa yang menjadi kerasan publik hari ini. Nah, mungkin tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Mas Fajar juga mungkin terkait dengan apa aja yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah maupun pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut ya. Jadi menurut saya pribadi memang secepat-cepatnya kasus tersebut harus diusut dengan tuntas. Karena mungkin bagi saya pihak kepolisian mempunyai instrumen tertentu dalam penyelesaian kasus gitu ya. Mereka udah kita anggap sebagai harapan gitu ya. Maksudnya polisi sendiri yang katanya dari dulu sering kali menangkap aktivis gitu kan. Ketika memang justru malah ada agenda seperti ini, ada justru problematika seperti ini, ya ini menjadi pertanyaan banget gitu. Kemarin aja aktivis banyak yang tertangkap gitu kan. Justru malah tindakan-tindakan seperti ini, tindakan-tindakan intimidasi terhadap para aktivis itu dibiarkan gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi pertanyaan dan selalu akan menjadi pertanyaan setiap hari ya nantinya ketika memang dari pihak kepolisian sama sekali belum ada tindak lanjut sama sekali. Dan harapannya teman-teman mahasiswa dan masyarakat di sini juga mampu untuk membersamai saudara kita korban. Dan dengan kita mungkin bersuara lewat media sosial barangkali itu bentuk daripada proses upaya dalam mengintervensi pihak kepolisian dan pemerintah seperti itu. Oke, baik Mas Azza, kita tahan dulu di statement terakhir ya, bagaimana harusnya aktivis yang ditangkap tadi nih Mas Azza ya. Oke Mas Fajar, sebenarnya kita sudah dikode ya Mas Azza, Mas Fajar untuk beristirahat terlebih dahulu sebentar nih pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa.
Kembali lagi pemirsa bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Mas Azza, Mas Fajar, ini kan sebagai momentum yang kita lihat tadi di statement terakhir ya, segmen pertama di malam hari ini, kalau mengulas terkait dengan aktivis, akhir-akhir ini aktivis itu diibaratkan adalah sebuah ujung tombak perjuangan. Tapi untuk sipil, pemerintah dari lain, kadang aktivis itu suka diibaratkan, ini mah tidak memahami situasi yang lagi diproses oleh pemerintah, harusnya sabar satu-satu begitu ya. Ada masalah yang pelan-pelan lagi diusahakan gitu, tapi tidak ada jawaban gitu, progresnya tidak ada begitu. Dan dibilang aktivis ini hanya memicu permasalahan, ya udah micu masalah lagi, membuka luka lama lagi begitu. Contoh ya yang sudah terjadi tapi diungkap lagi. Ini kan sebagai sebuah hal yang wajar untuk aktivis, tapi perannya suka ibaratnya diremehkan, disepelekan. Gimana tanggapannya Mas Azza? Ya, berbicara aktivis hari-hari ini ya, memang jujur ketika ini jadi pertanyaan banget ketika memang lagi yang menerima bentuk intimidasi, yang menerima bentuk kekerasan dan represi itu dari aktivis seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang berpikiran kita punya hipotesis kita masing-masing karena justru kadang juga ada beberapa oknum tertentu yang memang memanfaatkan situasi krisis politik sebagai keterlibatan di dalam politik itu nggak selesai dalam satu kasus dan dua kasus saja misalkan. Nah, berbicara kasus Bang Andri ya kemarin ya, yang kebetulan beliau juga seorang aktivis, dia aktif dalam mengkritisi kebijakan, beliau cukup aktif dalam mendampingi hak asasi manusia. Dan lagi-lagi beliau menerima bentuk kekerasan dan justru ini menjadi suatu pertanyaan. Sebetulnya dari teman-teman mahasiswa hari ini bukan menduga atau itu adalah kesalahan yang dibuat dari pemerintah, bahwa tindakan atau dibalik itu semua adalah otak dari pemerintah. Tetapi satu hal yang perlu untuk diperhatikan hari ini adalah bagaimana kemudian tatanan dari pemerintah mencoba untuk mau dan concern terhadap penyelesaian kasus yang terjadi untuk aktivis, terutama untuk aktivis-aktivis yang memang cukup aktif di dalam proses demokrasi seperti itu. Nah, di sini mungkin bukan menjadi suatu tuduhan juga bahwa di balik itu adalah pemerintah, tapi kita menuntut ketika memang itu bukan dilakukan oleh pihak pemerintah, seharusnya pemerintah dapat melakukan proses investigasi secepatnya, menemukan sebuah titik temu yang diharapkan oleh mahasiswa supaya kita sama-sama tahu fungsi daripada kepolisian barangkali itu benar-benar menjawab segala bentuk persoalan mahasiswa dan masyarakat seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Azza nih. Juga sebagai sebuah pertanda ya, kan ini masyarakat pemuda Banyumas dan sekitarnya banyak yang mungkin juga bertanya-tanya, kenapa sih aktivis diserang? Tidak semua mengerti dan memahami situasi yang dirasakan mahasiswa dan aktivis gitu. Kenapa sih diintimidasi? Bahkan ada mungkin keluarga yang bilang, jangan ke jalan Mas, jangan ke jalan, nanti kamu diapa-apain gitu. Gimana nih Mas Fajar, kenapa aktivis suka diintimidasi dan rentan akan intimidasi tersebut, juga teror? Terima kasih Mas. Ya, sejatinya kan aktivis itu melakukan kritik terhadap pemerintah ataupun terhadap instansi-instansi pemerintah tersendiri itu kan tidak hanya terkait kepentingannya diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang luas. Sekarang aktivis banyak yang terteror, misal sebelum ini di Kontras tersendiri, di Kompas dan lain sebagainya, itu kan banyak ya teror seperti kepala babi dan lain sebagainya. Dan sekarang kan yang terkenal di Indonesia kan yaitu dari BEM UGM, Prestio. Itu kan sekarang sedang mengkritik, menggoreng habis-habisan dari program yang mana MBG. Dan kemarin setelah mengisi di UINSA di Surabaya beberapa perguruan tinggi, juga ternyata penyelenggara kegiatan tersebut itu terkena semacam intimidasi via WhatsApp. Kenapa hal demikian terjadi? Ya, sebenarnya itu bukan kesalahan dari aktivis itu sendiri, tapi kadang-kadang ada beberapa oknum ataupun ada beberapa instansi yang merasa dirinya terancam, sehingga dia melakukan intimidasi dengan harapan ya supaya dari teman-teman aktivis itu merasa, oh saya terancam nih, dan pada akhirnya saya nggak mau mengkritik pemerintah lagi. Tapi justru itu kebalikan, bahwa kita di sini aktivis yang ada di Indonesia, ketika kita semakin diancam, kita semakin berani bergerak.
Maka daripada itu kemarin teman-teman Banyumas ya, yang dipimpin langsung oleh Pres Azza ini itu sendiri langsung melakukan aksi ya, walaupun itu hanya mimbar bebas yang berada di alun-alun Banyumas. Oke, baik. Karena itu bentuk responsif dari kita teman-teman BEM Banyumas Raya untuk menanggapi kasus yang terbaru ini seperti itu. Oke, baik. Ini kayak kalau ada istilah zaman sekarang, kalau ada tantangan kita cobain gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang baik. Oke, Mas Azza tadi sudah di-mention sama Mas Fajar terkait dengan aksi yang dilaksanakan gitu, respon cepat. Bagaimana boleh diceritakan Mas mungkin dari respon cepat tersebut, bagaimana mungkin ya mungkin ada respon atau tidak ada respon, silakan Mas Azza. Mengenai aksi yang terjadi di Banyumas kemarin sore ya, memang itu bentuk daripada inisiasi teman-teman mahasiswa di Banyumas sendiri untuk mengeluarkan sikap sebagai representasi Banyumas sendiri, bahwa memang kita di sini, kita berdiri di sini membersamai korban dan terus menuntut keadilan yang seharusnya memang didapatkan oleh pihak korban. Tentu ini menjadi suatu sikap bagi kita selaku mahasiswa yang merepresentasikan masyarakat juga. Oleh karena itu kemarin kita mengadakan suatu aksi, itu sebetulnya bukan aksi demonstrasi, itu pun juga bukan aksi kayak ibaratnya orasi-orasi dan sebagainya. Ini adalah bentuk daripada kita menyatakan sikap, kita mengecam keras bentuk intimidasi, kekerasan, maupun serangan-serangan secara brutal dari pihak-pihak yang mungkin random gitu ya, kepada pihak-pihak aktivis yang justru mereka berperan cukup andil dalam proses demokrasi dan kebermanfaatan masyarakat. Tentu ini menjadi suatu keprihatinan. Kita merasa bahwa kita sebagai mahasiswa memang mempunyai peran yang cukup aktif seharusnya ketika kita melihat teman kita menjadi seorang korban, karena kita juga dalam satu barisan yang sama gitu mengkritisi suatu kebijakan. Kita di sini juga mencari suatu kesejahteraan ibaratnya buat masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sudah seharusnya memang pun juga bukan di Banyumas saja, daerah-daerah lain pun demikian sudah menyatakan sikapnya. Kita kurang lebih sudah melakukan komunikasi di BEM seluruh Indonesia juga, bahwa di tiap-tiap daerah melakukan aktivitas politik, yaitu mengeluarkan sikap dan coba kita menyatukan barisan kembali mahasiswa, masyarakat untuk betul-betul mengkawal sampai proses ini betul-betul selesai. Oke, baik. Ini kan sedikit pertanyaan juga Mas Azza terkait dengan ibaratnya pernyataan sikap respon cepat kemarin. Betul. Gitu. Ini berarti diikuti oleh seluruh lapisan universitas ataupun hanya terbuka untuk mahasiswa saja atau boleh diikuti oleh siapa, Mas? Karena kebetulan ini respon cepat ya, kita belum cukup punya waktu, belum punya momentum untuk menyatukan barisan lewat agenda diskusi yang komprehensif tentang menentukan metode gerakan. Jadi memang aksi kemarin itu diwakilkan oleh pimpinan lembaga. Tapi memang tidak menutup keterbukaan bagi siapapun yang ingin bergabung dalam barisan kita seperti itu. Oke, baik. Ini kan berarti menjadi sebuah aroma segar lagi bahwa memang tidak hanya untuk mahasiswa, lembaga saja, tapi semua barisan, semua kalangan ya, semua kalangan elemen bisa bergabung, betul ya Mas Fajar dan Mas Azza. Saya juga ingin kembali ke belakang terlebih dahulu. Ini kan kontras ya, tadi kontras namanya ya. Boleh mungkin dijelaskan sedikit ya, siapa tahu banyak mahasiswa pemuda di Banyumas dan sekitarnya belum mengetahui kontras ini. Boleh Mas Fajar, kira-kira kontras ini apa sih sedikit? Silakan Mas. Iya, untuk kontras tersendiri ya, kebetulan tahun kemarin di bulan September dari kontras itu bukan menghadiri sih, kita mengundang kontras ke kampus saya di Winsai Purwokerto. Dan kebetulan istri dari almarhum Munir itu berkenan hadir dan sedikit menceritakan terkait lahirnya kontras. Salah satu lahirnya kontras itu kan ini yang setahu saya ya, bahwa saya lainnya ya mulai dari ada gerakan aktivis-aktivis yang hilang, pada akhirnya pada tahun kurang lebih setelah tahun 98 itu terbentuknya satu paguyuban ataupun perkumpulan yang membuat nama itu kontras, yaitu untuk menyitas dari beberapa aktivis yang hilang supaya ada keadilan bagi mereka. Dan kontras bukan hanya berdiri sendiri, tapi mereka juga bukan bekerja sama sih, tapi mempunyai partner. Kalau di Banyumas namanya Aksi Kamisan, dan itu di seluruh kota besar pasti ada yang namanya Aksi Kamisan yang
sering kali bekerja sama dengan Kontras supaya apa? Untuk menegakkan HAM, terus juga mencari keadilan bagi teman-teman aktivis yang hilang, entah ditangkap, entah diapakan, saya nggak tahu. Itu salah satu tujuan utama dari Kontras. Kurang lebih seperti itu. Nah ini sepertinya karena langsung mendatangkan ke kampus ya Mas ya, berarti langsung A1 ya, langsung ketemu sama A1. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, banyak yang bertanya-tanya juga gitu. Mungkin yang disuarakan oleh korban dari Kontras tersebut sendiri kan ada korelasinya dengan berbagai sentimen-sentimen yang memang menyenggol permasalahan-permasalahan yang kayak disenggol, akhirnya terjadi penyerangan gitu. Mas Azza, lagi-lagi kan suara di Indonesia itu harusnya dibebaskan, kita sudah bahas tadi begitu ya. Tapi suara tersebut sendiri kita melihat tadi dari gerakan Kontras saja tujuannya untuk bisa menyuarakan kehilangan aktivis-aktivis yang lama gitu. Tapi air keras, nah air keras itu kan menjadi sebuah pertanda ya. Oh, air keras sendiri bukan sesuatu yang sederhana, ini bukan hal yang sederhana. Bagaimana? Apakah teknik penyiraman air keras ini gitu adalah teknik yang sejatinya kok bisa terjadi? Apakah penyebarluasan dari air keras sendiri yang mudah? Permasalahan adalah perdagangan air keras sendiri yang mudah. Banyak yang komen di sosial media, harusnya perdagangan air keras tidak semudah itu. Gimana nih Mas Azza? Ya, sebenarnya bicara soal penyerangan air keras ya, air keras itu kan juga sebetulnya tidak sekali dua kali, tidak sekali dua kali, dan memang itu sudah banyak kejadian kepada masyarakat juga yang mungkin per hari ini kita belum bisa memastikan siapa pelaku dan siapa korbannya. Jadi ketika bicara air keras ya, sebetulnya itu juga bisa dibuat oleh manusia karena memang katakanlah itu tidak dilegalkan, tetapi memang ada inisiasi-inisiasi tertentu untuk membuat sesuatu tujuan atau suatu niat jahat untuk bisa atau mempunyai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membunuh seperti itu. Karena ketika air keras dilempar gitu ya, lalu kemudian terkena kulit misalkan di tubuh kita, ya memang gejalanya memang reaksi pada saat itu juga. Jadi memang air keras ini cara yang mungkin paling mudah untuk mencederai seseorang. Jadi mungkin itu mungkin yang dipilih oleh si pelaku dalam menyakiti korban dan mencoba melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Dan sebetulnya bukan hanya air keras ya, tapi dari dulu pun juga tindakan-tindakan intimidasi, tindakan-tindakan tekanan itu juga berupa ancaman seperti di tahun lalu di Tempo itu dikirimin kepala babi, lalu kemudian ayam mati. Nah ini kan suatu ancaman juga yang sebetulnya per hari ini juga kita belum tahu oknum di balik itu siapa dan otak intelektual di baliknya siapa. Nah melalui kasus ini penyiraman air keras ya menurut aku udah masalah yang cukup serius bagi pemerintah mungkin ya, ketika air keras sering dipergunakan untuk menyakiti manusia gitu ya, menyakiti masyarakatnya, justru di sini bisa dijadikan ajang pembuktian bahwa pemerintah juga punya eksistensi dalam menyelesaikan berbagai bentuk masalah dan ini jelas bisa untuk menakut-nakutkan siapapun pelaku-pelakunya nanti yang akan menggunakan metode-metode tertentu ya, teknik tertentu ya barangkali ketika yang disampaikan oleh Mbak Sabrina seperti itu. Oke, baik Mas Azza. Sebenarnya tadi saya sudah dikode nih untuk ayo kita jeda dulu. Baik. Maka dari itu nanti kita akan sambung lagi Mas Azza dan juga Mas Fajar. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Langkah Pemuda dan Mahasiswa pemirsa, dan pastinya di sini langsung saja kita akan kembali lagi bersama Mas Fajar dan Mas Azza. Halo Mas, masih semangat? Masih. Oke, baik. Nah ini kan menjadi sebuah statement yang menarik ya pada saat masyarakat, apalagi sosial media TikTok itu menjadi sebuah platform yang cepat sekali peredarannya gitu ya. Kita lihat
komentar itu bermasukan banyak tanggapan-tanggapan yang ada. Beberapa saya baca juga kritis ya untuk kritis, tanggapan yang kritis ini menjadi sebuah sentilan sebenarnya gitu. Tapi yang terakhir, metode yang digunakan untuk menyerang mungkin air keras dan lain-lain, ini kan menjadi sebuah momen yang tidak biasa saja gitu. Tapi kalau dari tadi kan Mas Azza sudah, Mas Fajar gitu, melihat momen ini, tindakan kekerasan yang dilakukan gitu, metode kan banyak ya, mungkin dari penyerangan gas air mata untuk aktivis-aktivis lapangan, itu bagaimana Mas? Seharusnya apakah ini, karena kan alasannya mereka adalah kalian sudah over, udah tidak sewajarnya seperti ini, makanya kita berikan peringatan lewat gas air mata. Gimana nih tanggapannya Mas? Ya, baik. Terkait tindakan dari aparatur sendiri ya terhadap mahasiswa ataupun aktivis-aktivis yang ada di Indonesia, ya seharusnya tidak demikian. Karena kan kita dari mahasiswa terutama itu kan mewakili dari masyarakat. Dikatakan bahwasanya salus populi suprema lex exto, yang diartikan hukum tertinggi adalah kesejahteraan dari masyarakat. Tapi di situ sudah mencederai nih dari kaidah tersebut. Pemerintah sudah mencederai dari kaidah tersebut, otomatis seharusnya ya ketika kita sedang gini, kemarin contoh di Banyumas. Di Banyumas kita melakukan demonstrasi yang pas itu lagi rame ya, terkait UU TNI. Kita demonstrasi, seharusnya kan dari teman-teman entah dari perwakilan TNI atau pemerintah itu kan ada yang turun untuk menjelaskan. Tapi toh ternyata tidak ada. Nah itu yang membuat dari teman-teman mahasiswa, aktivis dan lain sebagainya itu marah. Ya, kemarahan itu tidak akan terbendung ketika dari teman-teman, dari instansi pemerintah itu nggak ada yang turun. Ketika mau turun, ya tinggal turun aja kan nggak ada permasalahan. Kita mahasiswa pasti di situ aman kok, nggak neko-neko. Karena sebelum RUU TNI itu sendiri kita ada demonstrasi dan perwakilan dari DPRD turun, itu ya aman-aman saja, nggak ada permasalahan apapun. Tapi kenapa pas saat itu nggak turun? Itu yang diinginkan dari masyarakat, dari mahasiswa. Seharusnya itu ada pemerintah yang menjelaskan kepada kita secara langsung supaya tidak tumbang tindih, tidak ada di berita A, B, C dan lain sebagainya kan. Karena sekarang pemberitaan di media sosial itu kan cukup luas. Sekali kita upload, satu Indonesia kena semua. Dan kita kadang-kadang nggak tahu itu benar atau tidak. Ketika kalau itu benar, oke lah kita menerima. Tapi kalau tidak benar, kan jadi asumsi masyarakat itu menjadi semakin banyak. Bahkan banyak mengatakan bahwasanya mahasiswa sekarang perusak dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak. Kadang dalam suatu aksi di situ kan bukan mahasiswanya yang membuat anarkis, tapi ada oknum tersendiri yang anarkis sehingga mahasiswa ikut terpancing. Oke, baik. Gitu. Ini menarik ya. Mas Azza ini kan juga aktivis lapangan yang sangat amat aktif ya untuk tapi ini memang sudah banyak terpublikasi Mas, sudah tidak bisa ditolak lagi ya Mas Fajar ya, dan juga Mas Fajar juga ada. Kita melihat fenomena di lapangan nih Mas sekarang. Mungkin boleh jelaskan tadi ya, menarik tadi yang Mas Fajar bilang, sebenarnya bukan mahasiswa yang membuat sebuah aksi-aksi anarkis yang membuat itu, apa ada provokatornya atau ada orang-orang lain Mas yang andil di sana? Boleh Mas silakan. Menanggapi soal kejadian di lapangan ya, sebetulnya memang kita belum cukup mampu dalam memvalidasi bahwa memang itu ada campur tangan dari pihak yang mungkin kita nggak tahu, yang justru malah mencoba untuk membuat kompromi di lapangan seperti itu. Tapi kita melihat kejadian aksi di Banyumas di Agustus, pas Agustus yang memang pada saat itu banyak sekali penangkapan, itu memang cukup chaos. Jadi sebetulnya kita pun mahasiswa bersama masyarakat dalam melakukan aksi, kita pun berbasis dengan suatu diskusi yang cukup komprehensif dan konsolidasi seperti itu. Jadi kita konsolidasikan, kita mencoba untuk menginvestigasikan masalah, lalu kemudian kita pun juga menentukan subjek dan objeknya, dan tentu kita membuka suatu substansi yang jelas seperti itu. Tanpa adanya niat untuk melakukan aktivitas tertentu, kayak misalkan anarkis dan merusak fasilitas-fasilitas yang ada di gedung-gedung seperti itu. Tetapi memang pada praktiknya tidak bisa dihindarkan bahwa memang gerakan-gerakan tambahan itu selalu muncul. Karena justru apa yang sudah dikonsolidasikan dengan baik pada saat sebelum aksi, pada saat aksi pun kita menemukan titik chaosnya. Karena memang di dalam suatu gerakan sosial memang kita nggak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam barisan kita. Tetapi memang di sini kita juga tidak bisa memastikan secara pasti orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang
masuk ke barisan kita yang di situ malah justru keluar dari sesuatu yang sudah disepakati pada saat konsolidasi. Nah, ini kan sebenarnya variabel yang cukup rumit ya. Maksudnya Bukan kuasa dari iya betul, itu bukan, ibaratnya bukan apa sih namanya, prediksi dari bukan ini, prediksi, apa ya? bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan Oh iya, juga, kendalikan, betul. karena sifatnya juga sudah di lapangan seperti itu. Tapi bisa kita pastikan bahwa gerakan mahasiswa di sini berbasis dengan suatu keresahan. Kita di sini reaktif dan mencoba untuk sereaksi mungkin dan melanggapi suatu gejala sosial yang memang pada prinsipnya mahasiswa mungkin yang punya keyakinan bahwa mahasiswa sebagai agent of change. Ya mereka harus hadir di tengah-tengah gejala sosial yang muncul seperti itu sih. Oke, baik. Ini kan jadi sebuah pertanda lagi ya bagaimana memang ada variabel-variabel lain di dalam setiap aksi tersebut ya Mas ya. Tapi sebenarnya sudah ada konsolidasi yang memang Itu mengulas pasti. itu menjadi sebuah pakem ibaratnya ya, sebagai acuan bahwa memang sebenarnya bukan mahasiswa lagi begitu ya. Iya betul. Nah ini juga kembali lagi ke topik kita gitu terkait dengan hak asasi manusia gitu. Sebenarnya Mas, kenapa sih hak asasi manusia ini menjadi hal intim dan juga sangat amat perlu diketahui oleh pemuda Banyumas dan sekitarnya, bahwa hak asasi manusia itu bukan persoalan yang remeh, bukan persoalan yang sederhana. Bagaimana nih Mas Azza? Boleh sedikit? Iya. Mungkin teman-teman sekalian ya, khususnya untuk mahasiswa yang aktif dalam menyuarakan keresahan mahasiswa maupun masyarakat. Tentu di sini hak asasi manusia menjadi suatu komponen yang penting. Bagaimana kemudian kita bisa menyempurnakan proses demokrasi sebaik mungkin. Esensi daripada demokrasi yang seharusnya menjamin ruang yang aman bagi kita. Seharusnya hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Baik itu dari pihak pemerintah atau mungkin pihak-pihak yang justru ya kita nggak pernah tahu dari mana. Tapi intinya di sini adalah dengan hak asasi manusia kita bisa melakukan upaya-upaya nilai-nilai daripada suatu demokrasi yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada suatu hal yang bisa untuk dikritik gitu. Kita bisa menyelesaikan suatu upaya-upaya tuntutan tanpa adanya bentuk intimidasi. Nah, kenapa hak asasi manusia penting mungkin ya? Ketika tidak ada hak asasi manusia selalu dilanggar, implikasi terbesar adalah ketika kita ingin menyuarakan pendapat, kita berdiri bersama masyarakat yang notabene masyarakat selalu ada di suatu kelompok yang tertindas seperti itu ya. Kita tidak punya kekuatan yang kuat ketika memang hak asasi manusia itu dilanggar. Itu kenapa kita perlu untuk terus menyuarakan ketika ada suatu pelanggaran hak asasi manusia yang terus-terusan dilanggar tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang ini jangka panjang, ketika memang ini dibiarkan akan melahirkan suatu ketakutan yang lebih besar. Tentu dengan adanya pembungkaman, lalu kemudian bentuk-bentuk kekerasan seperti fenomena sosial yang terjadi, ini seharusnya menjadi bahan bakar untuk kita, untuk bagaimana kemudian kita lebih berani lagi dalam menyuarakan seperti itu, bukan hanya diam dan justru malah takut. Dan itu mungkin ketika disampaikan hak asasi manusia sepenting itu dalam kemudian membuat check and balance antara kebijakan pemerintah dan suara-suara dari mahasiswa seperti itu. Oke, baik Mas Azza. Mas Fajar, kita kembali lagi ya ke kasus hak asasi manusia yang sudah disampaikan oleh Mas Azza tadi, seberapa pentingnya tersebut. Berarti kan di sini sebagai sebuah pertanda lagi gitu ya, bahwa memang hak asasi manusia sebagai sebuah landasan awal, pijakan pertama gitu ya untuk menyuarakan, ya ibaratnya bahkan di sosial media pun itu juga HAM katanya. Bagaimana caranya mereka di sosmed komen, oh, saya juga lagi berham ini, lagi menyuarakan yang disuarakan. Baru-baru ini ada postingan nih Mas, lagi dimana memang mana polisi memberikan sebuah tanggapan gitu. Ada seperti gambar apa ya, sketsa wajah pelaku yang menyiram tersebut gitu. Dan itu diduganya ini mah akal-akalan, mohon maaf, aparat gitu. Akal-akalan aparat yang bilang katanya bukan, tapi tidak memberikan jawaban yang harusnya inti, bahwa memang bagaimana proses ini bisa terjadi, penyelesaiannya bagaimana, juga perkembangannya bagaimana, bahkan beberapa hari belum ada progres, betul ya. Tapi bagaimana nih Mas terkait dengan adanya persebaran mungkin dari sketsa pelaku, apakah ini sebagai sebuah pertanda bahwa memang aktif dalam masyarakat andil di kasus ini Mas? Boleh Mas Fajar. Oke, terkait hal tersebut ya, seharusnya penyebaran sketsa, terus juga penyebaran CCTV, seharusnya emang jangan disebar terlebih dahulu, karena
di CCTV tersebut kan tertera nih apa namanya, ada orang-orangnya yang di situ siapa aja, terus juga apa namanya kegiatan apa posisinya di mana dan lain sebagainya. Ditakutkan pada saat sudah tersebarnya video-video CCTV tersebut, nanti banyak orang yang tahu sehingga mungkin ada beberapa, mohon maaf, dari kaum yang melakukan tersebut ya, itu melakukan intimidasi juga terhadap orang-orang yang di sekitar situ supaya diam. Jadi jangan seperti itu. Terus terkait statement yang diberikan oleh kepolisian terkait sketsa itu, ya kita kalau di Islam kan ada yang namanya tabayun. Ya, tabayun bagaimana kita melihat dari sisi A, sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang, kita tabayunkan terlebih dahulu supaya tidak ada yang namanya suuzon. Suuzon. Jadi ketika kita sudah suuzon, takutnya kan itu hal yang benar tapi disalahkan. Itu harus yang dihindari. Terus juga mengenai tentang HAM ya, terkait HAM tersendiri, kita kan di Pancasila sila kedua sudah jelas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaannya mohon maaf sekarang masih ada atau tidak? Oke, baik. Yang adil ada atau enggak? Beradab ada atau enggak? Kita kaitkan dalam kasus ini, kasus penyiraman air keras terhadap Mas Andre itu sendiri ya. Itu kan mohon maaf, kemanusiaannya sudah hilang, keadilannya sekarang enggak jelas, beradabnya enggak beradab, otomatis orang disiram pakai air keras. Itu yang harus kita telah kembali. Nilai-nilai Pancasila di Indonesia itu masih kurang. Masih banyak yang menganggap Pancasila ya hanya untuk diapalkan saja. Sekarang yang masih ada menurut saya tinggal satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mohon maaf, sekarang juga banyak yang tidak mengamalkan sila yang pertama. Oke, baik. Gitu, Ini menjadi sebuah diskusi yang menarik lagi ya Mas Fajar dan Mas Azza. Mas Azza, saya juga beberapa kali diskusi sama rekan gitu ya, bahwa memang ini sebagai momen ya, kamu gimana nih cenderungnya, aparatkah, sipilkah, inikah, itukah gitu. Tapi tanggapannya bagaimana Mas melihat tanggapan-tanggapan tersebut? Mungkin boleh tanggapannya ke sipil, saya mengira ini mah ini gimana nih Mas? Menanggapi ya. Iya. Sebetulnya ini yang justru jadi semakin bias ketika memang ada AI yang dipergunakan misalkan, itu kan narasi yang memang diutarakan. Perlu teman-teman ketahui di situasi politik yang semakin krisis, mencekam, akan ada manipulasi, akan ada kompromi politik dan suatu hal yang justru malah mengantarkan kita ke melahirkan pandangan yang justru salah gitu. Jadi menurut aku sendiri memang ini bagian daripada suatu kompromi politik ya. Bagaimana kemudian kita di sini objeknya kan adalah CCTV waktu itu. Dan kita memang fokus banget untuk melihat si pelaku. Dan ketika pelaku ini sudah digambarkan dengan jelas bukannya, lalu kemudian ada narasi-narasi di situ AI, memang itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Karena justru yang terjadi ketika sudah ada objek yang jelas, justru malah di situ ada salah tangkap misalkan. Nah, ini kan suatu hal yang justru malah merugikan. Di tengah-tengah posisi mungkin polisi sedang mendapatkan suatu tuntutan moral, tuntutan struktural dari masyarakat sipil ya, mengenai bagaimana proses tindak lanjut tersebut. Pada akhirnya mereka bisa saja mungkin membuat suatu kompromi politik, yaitu dengan menggunakan ya misalkan AI sebagai penguat bahwa ya memang ini adalah orang yang melakukan tindakan tersebut, lalu kemudian ditangkap dan ternyata pelakunya bukan itu. Tapi di sini juga sebetulnya yang kita harapkan, yang kita mau adalah entah itu mungkin kita sedang ada kompromi politik atau penggiringan opini ya. Tetapi yang kita inginkan adalah satu teman-teman, polisi dan pihak pemerintah karena memang sudah punya tanggung jawab yang memang ada di ranah tertentu, segera untuk diselesaikan dan polisi mencoba untuk menggunakan, cobalah researchnya, saintifiknya, coba untuk dipergunakan dengan baik seperti itu. Supaya ini menjadikan suatu bukti bahwa polisi itu emang ada gitu kan. Bukan hanya polisi yang cuma bisa nanggepin aktivis, mereka yang bisa merepresi gitu ya. Tinggal ada kejadian kita yang direpresi, mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi harapan kita cuma satu, ketika memang itu bukan dilakukan oleh pemerintah, polisi secepatnya untuk melakukan investigasi dan berani untuk mengungkap siapa dalang dibalik itu semua. Dan ketika memang bukan dari pihak pemerintah ya, seharusnya ini tuh udah gampang gitu. Polisi punya instrumen-instrumen terkhusus ya buat melakukan investigasi, penangkapan, sehingga pempublikasian seperti itu. Nah, makanya ini jadi pertanyaan, bukan
variabelnya bukan hanya soal pembohongan atau dugaan-dugaan tertentu. Ketika memang pemerintah mempunyai tanggung jawab moral dan mereka mampu untuk memperlihatkan inklusivitasnya lebih akuntabel dan transparansi, ya coba untuk dibedah lebih dalam lagi siapa pelakunya dan memang harus kita adili seadil-adilnya. Oke, baik Mas Azza. Ini cukup mendalam juga ya, di mana memang respon terkait dengan aktivis tersebut, Mas Andri tadi. Apa yang ingin disampaikan mungkin Mas Fajar terkait dengan penyerangan ini? Apakah ini menjadi sebuah hal kabar duka bahwa ini adalah kita juga aktivis gitu, aktivis di lapangan kan merasakan yang sama. Apa yang ingin disampaikan terkait itu? Ya, pesan saya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa semua terkait kasus ini ya. Ini bukan berarti kita semakin takut untuk ke depan, tapi semakin kita untuk nyaring, semakin kita berani untuk menyuarakan hak-hak yang harus kita suarakan terhadap masyarakat yang banyak. Terus juga terkait hal ini juga ya, seharusnya polisi dalam kasus ini kan langsung oleh Mapolda Metro ya. Dalam ini Metro adalah polisi tingkat tinggi yang punya siber yang luar biasa. Seharusnya dalam waktu 1 jam udah ketangkap. Seharusnya 1 jam seharusnya dalam waktu 1 jam Udah 2 sudah hari ketangkap. Malah ini masih berhari-hari. Tapi saya akui ya apresiasi sebesar-besarnya untuk kepolisian yang sudah mulai melakukan investigasi ya. Semoga kedepannya juga semakin cepat. Dan juga bagi teman-teman aktivis, jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, kita ketika di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, pasti kita akan diberi kemudahan. Itu tidak mungkin. Karena ini mohon maaf, saya mencantum Al-Quran yang bunyi in ahsantum li anfusikum, barang siapa yang berbuat baik pada orang lain, maka Allah akan berbuat baik pada dirinya. Itu pasti, itu janji Allah. Daripada itu, jangan pernah takut. Selagi kita dalam jalan kebenaran, kita akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih banyak Amin, Mas. amin. Kita akan jeda terlebih dahulu ya Mas Azza, Mas Fajar, sebelum sesi terakhir di segmen kali ini. Kita tidak nyangka ya, cepat juga ya waktunya berjalan. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Kembali lagi pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Pastinya nih ya, di sesi terakhir kali ini langsung saja kembali lagi bersama Mas Fajar, Mas Azza. Masih bisa kita ulas lagi nih ya Mas ya. Semangatnya masih ada dong ya. Tentunya. Oke. Nah, kita melihat lagi sebagai mahasiswa aktif. Masih aktif kan ya Mas? Ya, masih aktif, kebetulan ya. Masih aktif Cuma dan statusnya. masih bergerak untuk selalu memperjuangkan yang harusnya diperjuangkan, betul ya Mas ya? Banyak Insya Allah. tagline gitu. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, betul? Betul, sama-sama berperjuangan. Iya betul. Nah ini kan sebagai sebuah tagline yang luar biasa dari mahasiswa. Nah ini bangganya menjadi sebuah orang mahasiswa. Tapi bagaimana nih tanggapannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kesadarannya akan situasi yang saat ini masih kurang, atau bagaimana sih agar bisa andil? Mungkin pintu-pintunya masih bingung mau join yang mana karena merasa aduh nanti aku minder, belum tahu apa-apa udah masuk gitu. Bagaimana nih Mas Azza mungkin untuk Ya, bagi teman-teman mahasiswa ya, karena saya juga masih menjadi mahasiswa aktif ya, walaupun statusnya aktif. Baik. Nah, ya sebetulnya banyak hal yang ingin disampaikan untuk pesan kepada teman-teman mahasiswa. Di sini banyak tempat untuk bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan semangat dan atensi politik, bagaimana kemudian kita bisa membersamai teman-teman mahasiswa yang lain yang memang concern terhadap suatu kebijakan. Lalu kemudian kita membersamai masyarakat, membawakan sebuah keresahannya, karena itu suatu hal yang penting. Karena privilege sebagai mahasiswa, selain memang kita dibenturkan dengan dinamika akademik, saya pikir di sini kita juga bertanggung jawab dan berkewajiban untuk sama-sama menunjukkan bahwa mahasiswa adalah agen daripada perubahan. Mahasiswa adalah agent of control
Jadi bagaimana kita merasa sebagai mahasiswa yang memang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dimanapun kita mungkin berada, di organisasi manapun, saya pikir ketika niat kita memang sudah terbentuk ya untuk membangun kesadaran sosial, saya pikir mulai hari ini teman-teman di sini juga wajib untuk ada di barisan teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah banyak menyuarakan. Mungkin di sini kekurangan daripada sebuah gerakan karena kita belum mempunyai semangat kolektif. Kita belum mampu membangun kesadaran diri, kesadaran sosial. Jadi harapannya di tengah gejolak dan fenomena politik di Indonesia, di masyarakat, bahkan di kampus kita, harapannya ini tetap bisa untuk diberikan suatu perhatian untuk kemudian kita bisa mengkawal sampai dengan adanya sebuah pertanggungjawaban. Karena kesadaran daripada mahasiswa memang dibutuhkan. Selain kita ya siapa lagi gitu yang akan menjadi garda terdepan untuk masyarakat. Jadi harapannya teman-teman di sini yang mungkin menonton ya, bahkan mungkin untuk Mas Fajar sendiri yang masih jadi mahasiswa, saya pun jadi mahasiswa, ayo kita bangunkan semangat yang sama untuk membawakan satu kepentingan yang sama, dan jangan sampai kita di sini sebagai objek kompromi politik atau sebagai alat politik yang digunakan oleh kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu. Jadi itu mahalnya menjadi seorang mahasiswa, saya pikir memang perlu untuk dimaksimalkan. Masih banyak tempat untuk belajar, masih banyak tempat-tempat untuk kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu saja harapan dari saya. Oke, Mbak baik. Sabrina. Mas Azza, ini kan juga sebagai hal ya sentilan, kesadaran untuk mahasiswa yang masih belum bisa aktif. Mas Fajar, mungkin kita kembali ke masyarakat ya. Mungkin andil masyarakat apa sih Mas agar bisa sama-sama berkontribusi gitu ya untuk aktif mengawal isu-isu, aktif untuk bisa melek terhadap situasi kondisi saat ini, karena sejatinya urusan pemerintahan, urusan politik bukan sesuatu yang harusnya diedukasi lagi, tapi harusnya sudah ditanamkan gitu. Bagaimana nih Mas Fajar? Ya, baik, untuk masyarakat sendiri ya, alhamdulillah untuk saat ini masyarakat di Indonesia cukup melek terkait politik yang ada di Indonesia. Mulai dari sekarang kita lihat sendiri di platform-platform media sosial, baik dari Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya, banyak sekali masyarakat umum yang bukan hanya mengkritik tapi memberikan solusi. Nah, itu yang bagus. Jadi saya harapkan masyarakat di Indonesia ini, oke lah kita memberikan kritik terhadap pemerintah, tapi kita bagaimana memberikan masukan juga, solusi ke depan kepada pemerintah, walaupun ya kita memiliki andil sedikit, tapi dari sedikit tapi banyak yang melakukan kritik dan juga memberikan saran, itu kan akan jadi banyak. Kalau peribahasa dikit-dikit menjadi bukit kan gitu kan. Nah, itu harapan terbesar kepada masyarakat yang luas. Terus juga kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya pemahaman hukum, pemahaman politik itu bukan hanya dimiliki oleh masyarakat yang lulusan dari S1 hukum ataupun S1 FISIP dan lain sebagainya, tapi itu milik semua. Karena apa? Kalau kita tidak melek terhadap pemikiran-pemikiran politik sekarang, itu mohon maaf, kita akan menjadi hanya penonton dan kita yang dirugikan. Ketika masyarakat dirugikan, otomatis kan kebijakan-kebijakan politik tersebut akan berimbas kepada kita. Kalau kita tidak bergerak, kita tidak mengkritik, otomatis kedepannya kita bergeraknya akan lebih susah. Maka daripada itu, untuk yang paling mudah sekarang, kita lewat platform media sosial, kita mengkritik pemerintah sesuai dengan ketika ada permasalahan yang ada. Dan kita perlu ingat, sekarang banyak yang mengatakan no viral, no justice. Jadi itu salah satu kenapa saya mengajak teman-teman untuk selalu, bukan mengkritik sih, tapi selalu aktif ketika ada kebijakan-kebijakan politik yang mencakup pautan terkait kemasyarakatan. Terima kasih. Oke, baik Mas Fajar. Nih mungkin sebagai sebuah kesadaran lagi ya bagi sesama bahwa memang sejatinya untuk bisa bermanfaat itu lewat hal kecil, betul ya betul. Mas? Dan tapi kalau misalnya kita lihat lagi mungkin dari semua pembahasan kita, kira-kira apakah ada closing statement untuk pemerintah, aparat, ataupun mungkin aktivitas lainnya, apa yang ingin disampaikan? Boleh Mas Azza, silakan. Iya, di tengah demokrasi yang semakin mengalami kemunduran, di tengah penurunan supremasi hukum, di sini tentu saya sangat berharap bagi teman-teman mahasiswa masyarakat akan selalu kuat menghadapi suatu dinamika, karena memang itu suatu hal yang nggak bisa kita hindarkan. Untuk
pemerintah terutama dan aparatur kepolisian yang memang sudah mempunyai tanggung jawab moral seharusnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang hari ini sedang dipertanyakan. Monggo digunakan dengan sebaik mungkin potensi-potensi yang ada, jangan justru malah semakin membuat kita semakin khawatir lebih jauh lagi. Karena jujur kita pun juga tidak mau dihadapkan dengan sebuah kekhawatiran. Jadi dengan adanya proses hukum yang cepat, lalu kemudian penegakan hukum yang adil, ini pelan-pelan bisa membangun kesadaran atau membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tetapi memang itu sepertinya sulit. Jadi memang kalau tidak dikritik, kalau tidak didesak, mungkin masih cukup diam dalam menangani krisis ekonomi, krisis politik, krisis yang terjadi di jajaran masyarakat. Jadi harapannya dengan sudah adanya desakan pun platform di media sosial sudah sangat ramai ya. Tentunya ini menjadi desakan bagi kami, bagaimana kemudian pihak pemerintah, terutama pihak kepolisian yang terkait secepat-cepatnya menyelesaikan kasus yang hari ini sedang kita tanyakan, sedang kita khawatirkan. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman mahasiswa, masyarakat maupun tatanan pemerintahan untuk secepatnya bisa segera diselesaikan dengan baik dan jangan membuat kita semakin khawatir akan kondisi sosial ke depan. Oke, baik Mas Azza. Mas Fajar mungkin sedikit untuk pemerintah dan kira-kira tanggapannya yang ingin disampaikan terakhir? Ya baik, untuk pemerintah tersendiri ya, mungkin kedepannya saya harapkan lebih inklusif lagi terhadap pemerintah, terhadap masyarakat luas, karena tentunya masyarakat di sini kan menginginkan itu ya hidup yang nyaman, tentram dan juga damai. Jadi ketiga aspek tersebut yang diinginkan oleh masyarakat luas. Tentunya pemerintah ya saya paham pasti sudah mengusahakan sebaik mungkin. Akan tetapi ketika sudah mengusahakan dan masih ada kekurangan, masyarakat memberikan saran ataupun kritikan itu bukan menjadi permasalahan yang cukup permasalahan yang lebih gitu kan. Tapi justru itu menjadi salah satu tolak ukur pemerintah untuk lebih baik ke depan. Saya harapkan seperti itu. Dan juga bagi masyarakat yang luas, terus juga bagi mahasiswa khususnya, jangan pernah takut untuk bersuara, karena kalau kita tidak bersuara, siapa lagi? Seperti itu. Terima kasih Mas Fajar, Mas Azza untuk malam hari ini telah hadir di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Dan ini adalah sesi terakhir di episode kali ini untuk membahas isu yang viral kemarin, di mana memang aktivis yang diserang. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, amin. Amin. Dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa, mari kita suarakan yang harusnya disuarakan. Ingat, hak asasi manusia bukan persoalan yang remeh, bukan persoalan yang biasa saja, tapi ini adalah dasar dan landasan kita dalam bermasyarakat, dalam hidup. Untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan beberapa tahun ke depan. Tanpa hak asasi manusia, kita tidak bisa untuk bertahan, melindungi dan juga dilindungi gitu ya. Maka dari itu pemirsa, saksikan terus Langkah Pemuda dan Mahasiswa setiap hari Selasa pukul 8 malam. Saya mewakili segenap tamu mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila terdapat tingkah laku atau kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa dan selamat malam.